Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 356.1. Sama seperti pikiran yang tak terhitung melayang di benak Jiang Nanan, roda mulai berputar sekali lagi. Saat mereka semua menatap simbol-simbol aneh di roda, semua orang memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka berdoa agar untuk putaran petualangan mereka, tugas itu tidak akan terlalu menyimpang. Napas semua orang mulai menjadi semakin tegang. Ketika mereka menatap tajam ke roda pemintal, mereka semua tahu bahwa mereka bisa menjadi yang berikutnya. Sinar cahaya keemasan bersinar. Kali ini, itu menyala di bawah kaki Jiang Nanan. Ini berarti bahwa dia naik berikutnya. Dia masih belum bisa mengatasi keterkejutannya pada situasi Bei Bei dan Susan Shi. Seketika, warna mengering dari wajahnya saat dia menatap kemudi dengan kaget. Roda mulai melambat. Simbol yang berbeda muncul di depan Jiang Nanan. Simbol ini terlihat aneh. Ada 3 kepalan di atasnya, salah satunya lebih besar dari 2 lainnya. Kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika Anda mengalahkan mereka, Anda lulus. Jika kalah, Anda akan memasuki chapter petualangan mendalam. Jika lawan Anda menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh kemudi, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawan Anda kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. Petik 2. Roda berubah emas. Kali ini, 2 sinar cahaya mulai berputar dengan cepat. 1 lawan 2. Sementara petualangan ini tidak sesat seperti yang dimiliki Susan Shi, itu masih sangat sulit. Di antara semua orang di sini, siapa yang lemah? Selanjutnya, semua orang di Sekte Tang memiliki ikatan yang baik satu sama lain. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Kedua sinar cahaya itu berhenti. Ketika dia melihat di mana mereka berhenti, Jiang Nanan menghela napas lega. Ini adalah hasil terbaik. Kedua sinar cahaya berhenti di Ningtian dan Wu Feng, pasangan aneh. Mereka melintas, dan kemudian mereka berdua memasuki arena. 3 wanita di arena berhadapan satu sama lain. Wu Feng dan Ningtian saling bertukar pandang. Keduanya memiliki pandangan aneh di mata mereka. Jiang Nanan tidak tahu apa yang telah mereka alami di chapter pertama. Dia juga tidak tahu bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Namun, Jiang Nanan tidak memiliki beban psikologis melawan mereka. Tempat ini seperti panggung bundar. Sementara itu relatif besar terhadap roda, itu tidak cukup besar untuk bertarung dengan para master jiwa. 5 cincin jiwa bangkit bersamaan dari bawah kaki Jiang Nanan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua dan ketiganya menyala. Wu Feng dan Ningtian merasa diri mereka semakin berat, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka pulih dengan cepat dari kecanggungan mereka, tepat pada waktunya untuk melihat Jiang Nanan tiba-tiba muncul di belakang Ningtian dan menjangkau untuk meraih bahu Ningtian. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan, kontrol gravitasi, dan keterampilan jiwa ketiganya, teleportasi instan. Sementara Ningtian adalah seorang guru jiwa tipe bantu, dia sangat menekankan untuk melindungi dirinya sendiri karena dia tidak punya cara untuk bertarung dengan seseorang secara langsung. Lapisan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 5. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya ke depan, dan alat jiwa tipe pesawat ulang-alik muncul di bawah kakinya, mendorongnya maju dan pergi. Namun, sementara dia mengambil langkah-langkah defensif, bagaimana mungkin Jiang Nanan tidak melakukan persiapan ofensif? Sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat, gaya bertarung dan teknik Jiang Nanan hanya bisa dilepaskan ketika dia dekat dengan lawannya. Munculnya alat jiwa mampu memeriksa gaya bertarungnya. Karena itu, sebagai salah satu dari 7 monster Shrek, Jiang Nanan telah mengajukan permintaan khusus kepada Akademi untuk 1 set alat jiwa pertempuran jarak dekat. Di turnamen sebelumnya, dia tidak memiliki banyak peluang untuk bertarung. Selain itu, ketika mereka menghadapi lawan yang sangat kuat di chapter group, dia tidak dapat menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Sekarang, bagaimanapun, dia mendapat kesempatan. 2 cincin perak mulai bersinar di kedua jari tengahnya. 1 set sarung tangan perak muncul di lengannya yang panjang. Pola perak berbentuk cangkir hisap muncul di telapak tangan sarung tangannya.
Pola hisap cangkir langsung merilis sinar cahaya yang dengan kasar menarik penghalang jiwa Ningtian ke arah mereka. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi 5 pisau tajam juga muncul dari ujung jari sarung tangan Jiang Nanan. Seperti pisau panas memotong mentega, mereka menebas penghalang jiwa pelindung dan langsung menuju bahu Ningtian. Namun, mereka bukan musuh bebuyutan. Mereka semua dari Akademi Shrek, dan saat tangan Jiang Nanan menyentuh bahu Ningtian, dia segera menarik pisau. Yang dia lakukan hanyalah meremas bahu Tian dengan telapak tangannya. Semua keterampilan jiwa Jiang Nanan dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat. Jika seseorang berpikir bahwa dia lemah, mereka akan salah besar. Saat dia mendekati target yang kekuatannya tidak melebihi miliknya, pertarungan berakhir. Ningtian kehilangan semua perasaan di bahunya setelah Jiang Nanan meraihnya. Seluruh tubuhnya terasa lemah, seolah-olah pembuluh darahnya telah disegel. Menjadi lebih sulit untuk mengedarkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung yang Jiang Nanan telah rusak meskipun menghilang. Dia merasakan dunia di sekitarnya berputar ketika Jiang Nanan mengangkatnya. Ini semua terjadi dalam sekejap. Pada saat Wu Feng bergegas, Jiang Nanan sudah mengangkat Ningtian dari tanah. Raungan naga yang marah bisa didengar. Seluruh tubuh Wu Feng menyala dengan cahaya berapi-api, dan sisik naga merah berapi-api muncul pada dirinya. Dengan mengangkat Ningtian, Jiang Nanan tahu bahwa dia benar-benar terbuka di depan Wu Feng. Wu Feng tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia meraih ke depan dengan cakar naganya, dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Untuk menyelamatkan Ningtian, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Tubuh Wu Feng menghilang. Lampu merah menyala berubah menjadi bentuk naga besar yang melayang di udara, melesat lurus ke arah Jiang Nanan. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, Dragonflight. Namun, cincin jiwa keempat Jiang Nanan mulai bersinar juga. Saat lapisan cahaya keemasan melintas, Wu Feng mendaratkan pukulan langsung padanya. Bang! Ledakan! Jiang Nanan melempar Ningtian ke tanah dengan ganas, langsung membuatnya bingung. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, Ningtian akhirnya menyadari betapa menakutkannya Jiang Nanan. Dia merasa tubuhnya hampir 10 kali lipat lebih berat. Ketika Jiang Nanan melepaskan, kekuatan mencekik datang dari tangannya, menyebabkan kekuatan jiwanya menghilang. Sama seperti itu, dia menabrak tanah dengan keras. Meskipun Ningtian mengenakan lapisan pelindung baju besi lunak, pendaratan keras seperti itu membuatnya kedinginan. Seluruh tubuhnya terasa seperti struktur yang rapuh dan runtuh. Ledakan sesudahnya datang dari Wu Feng yang menabrak Jiang Nanan. Dengan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, Jiang Nanan tidak terluka. Namun, Wu Feng terpental. Jiang Nanan tersenyum. Setelah merawat Ningtian, dia menjadi lebih percaya diri. Tanpa augmentasi Seven Treasures Glaze Pagoda, Wu Feng bukan tandingannya sendirian. Kerangka kecilnya melintas, dan Jiang Nanan bergegas menuju Wu Feng, yang telah mengambil bentuk manusianya lagi. Dari sudut pandang orang luar, Jiang Nanan adalah mata rantai lemah di antara 7 monster Shrek. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapinya, baik Wu Feng maupun Ningtian akhirnya menyadari betapa mengerikannya kecantikan ini. Kakinya yang seperti batu giok tiba-tiba bertambah kuat. Seketika, kecepatan Jiang Nanan mencapai tingkat Wang Qiwer. Namun, tubuhnya jauh lebih fleksibel. Dia tidak sekeras Wang Qiwer. Dari jarak yang begitu pendek, Wu Feng tidak dapat melihat Jiang Nanan dengan jelas setelah dia meningkatkan kecepatannya. Jiang Nanan berada tepat di atasnya hampir seketika. Wu Feng mendengus, dan jiwa kedua dan ketiga berdering di tubuhnya menyala. Dragon Fury, Dragon Burst. Lampu merah yang intens bersinar dari tubuh Wu Feng. Segala sesuatu dalam radius 1,5 meter tampaknya telah meledak. Tubuh Jiang Nanan tiba-tiba berhenti 3 meter di depan Wu Feng. Berhenti mendadak ini, yang bertentangan dengan semua fisika, hanya cukup untuk membiarkannya menghindari ledakan Wu Feng. Tidak hanya itu, tetapi tangan Jiang Nanan berubah seterang dan bersih seperti batu giok. Ini adalah salah satu teknik rahasia Sekte Tang, tangan giok misterius. Kuo Yuhao telah menguasai Purple Demon Eyes lebih baik daripada siapapun. Namun, Jiang Nanan, yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, telah menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki Mysterious Jade Hands. Cahaya berwarna giok berputar, dan Jiang Nanan mengulurkan tangan sebelum memisahkan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan Dragon Burst mencapai puncaknya. Dragon Fury masih menyala, tetapi ketika Jiang Nanan mendorong dengan tangannya, panas yang hebat ini dengan paksa dan cepat berpisah.
Teknik rahasia Tang Sekte, mengontrol naga menangkap derek. Tubuh Jiang Nanan berputar ke samping, dan begitu saja, dia bisa bergerak ke arah Wu Feng dengan cara yang aneh ini. Ujung jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya menyerang ke arah Wu Feng dalam posisi yang aneh ini. Wu Feng tidak takut, cincin jiwa pertamanya menyala, dan Dragon Fire bangkit. Cakar naganya menebas Jiang Nanan. Dia tidak percaya bahwa dengan jiwa bela diri, naga api, dia akan lebih buruk daripada Jiang Nanan dalam bentrokan langsung. Mereka berdua Raja Jiwa Cincin 5. Meskipun kekuatan jiwanya mungkin lebih kuat, seberapa kuatkah itu? Memang, dalam hal kekuatan jiwa bela diri mereka, Jiang Nanan tidak melampaui Wu Feng sebanyak itu. Namun, gaya bertarungnya adalah counter sempurna untuk Wu Feng. Karena jiwa bela dirinya adalah naga api, gaya bertarungnya terfokus pada mempertahankan jarak menengah ke dekat dengan lawannya. Dalam arena yang cukup luas, dia akan dapat menunjukkan gaya bertarungnya kelas menengah dengan kemampuan terbaiknya. Di sana, akan sulit bagi Jiang Nanan untuk menang. Namun, arena ini terlalu kecil. Ini adalah keuntungan bagi mereka yang bertarung dalam jarak dekat. Pada jarak dekat ini, Jiang Nanan memiliki keunggulan absolut. Tanggapan Jiang Nanan terhadap cakar naga Wu Feng benar-benar mengejutkan yang terakhir. Tubuhnya jatuh ke depan dengan cepat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Namun, Jiang Nanan melakukan hal ini dengan kontrolnya atas gravitasi. Penghakimannya sempurna, dan hanya seperti itu, cakar naga Wu Feng memangkas apapun kecuali udara tipis, melewati tubuhnya. Soul Land 2 Chapter 356.2. Oh tidak, Wu Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, kaki kanannya terbang ke udara seperti sambaran petir saat dia mencoba menendang Jiang Nanan. Gulungan horizontal. Jiang Nanan bisa meraih kaki kanan Wu Feng dengan tangannya dari posisi menyamping. Jika itu orang lain, mereka akan terbakar oleh Dragon Fire yang menyala di kaki kanan Wu Feng. Namun, Jiang Nanan kebal terhadapnya. Dengan kekuatan tangan giok misteriusnya, dia tidak takut seperti itu. Di sisi lain, ketika Wu Feng merasakan tangan Jiang Nanan menekan bagian bawah lututnya, dia menyadari bahwa betis kanannya kehilangan semua sensasi. Wu Feng selalu kuat. Menghadapi situasi ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, dia menendang Jiang Nanan, yang meraih ke kaki kanannya, dengan kaki kirinya. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Dia berubah menjadi naga merah sekali lagi dan melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat, Dragon Cloud Pierce. Dia tidak hanya menggunakan keterampilan jiwa ini untuk membebaskan diri dari Jiang Nanan, tetapi dia juga mengandalkan itu untuk membalikkan meja padanya. Namun, pada saat ini, cincin jiwa kelima Jiang Nanan juga menyala. Meskipun kekuatan mereka sama, bagaimana bisa Jiang Nanan dikenal sebagai salah satu dari 7 monster Shrek jika dia memberi lawannya peluang pembalasan pada jarak yang begitu dekat? Cahaya keemasan menyala, dan Jiang Nanan meraih kaki kiri Wu Feng juga. Kemudian, sebelum Wu Feng sepenuhnya bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima, lapisan cahaya keemasan mulai merayap ke atas kakinya. Di mana-mana itu menyentuh, Wu Feng bisa merasakan anggota tubuh bagian bawahnya mati rasa. Ketika cahaya keemasan mencapai pusarnya, dia merasakan kekuatan jiwanya mengalir dari tubuhnya. Keterampilan jiwanya, yang ia gunakan di tengah-tengah, dihentikan secara paksa. Dia jatuh ke tanah. Sosok Jiang Nanan bisa dilihat dalam cahaya keemasan sekali lagi. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, Softbone Lock. Kekuatan jiwa dan tubuh Wu Feng benar-benar tersegel. Dia kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Secara alami, di bawah kondisi ini, Jiang Nanan tidak bisa terus menyerang. Namun, untuk seorang guru jiwa seperti dia, itu sudah cukup. Selama dia merilis Softbone Lock, dia akan mendapatkan kembali kemampuannya jauh lebih cepat daripada Wu Feng. Jiang Nanan menang. Dia melewati chapter kedua, petualangan. Beberapa sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Wu Feng dan Ning Tian kembali ke tempat mereka. Mereka pulih sepenuhnya dari pertarungan mereka dengan Jiang Nanan. Pada saat ini, Jiang Nanan menghilang dari tempatnya juga. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak diragukan lagi, Jiang Nanan adalah orang pertama yang melewati putaran kedua berdasarkan kemampuannya sendiri, selain 3 yang dibebaskan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan Wu Feng, Ning Tian, Zulu dan Dai Huabin perbedaan dalam kemampuan mereka. Ini karena perbedaan kekuatan. Jiang Nanan,
dipandang sebagai yang terlemah di antara 7 monster Shrek, mampu mengalahkan kombinasi dari jiwa bela diri tipe bantu tambahan yang terkuat, Ningtian dan Pagoda 7 harta karunnya, dan Wu Feng, yang memiliki naga api. Meskipun arena kecil itu untuk keuntungan Jiang Nanan, jelas bahwa kekuatannya lebih unggul dari Wu Feng dan Ningtian. 6 dari 13 yang asli hilang. Hanya 7 yang tersisa. Guo Yuhao, Wang Donger, Wang Qiwer, Wu Feng, Zulu, Ningtian, dan Dai Huabin. Roda muncul sekali lagi, dan cahaya keemasan bersinar, menarik perhatian semua orang. Kali ini, Dai Huabin adalah orang yang dipilih untuk petualangan roda. Roda berputar, dan kali ini, berhenti agak cepat. Simbol yang muncul di depan Dai Huabin adalah sepasang pedang. Kalahkan lawanmu, dan kamu harus melewati chapter ini. Jika lawan mengalahkan Anda, mereka akan melewati chapter ini. Yang kalah akan dikirim ke ronde Deep Adventure. Petik 2. Saat suara itu berhenti berbicara, sinar cahaya keemasan keluar. Kali ini, ia bahkan tidak berputar. Sebaliknya, itu mendarat langsung di Zulu. Ini memang petualangan. Namun, itu bukan salah satu kekuatan, tetapi salah satu hati. Terlepas dari kepribadian Dai Huabin yang kuat, ketika dia melihat bahwa Zulu yang dipilih oleh cahaya, tatapan pahit terlintas di wajahnya. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu muncul di depan Dai Huabin. Mereka berdua saling memandang. Keduanya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Zulu, khususnya, memandang Dai Huabin ketika air mata mengalir di wajahnya. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dai Huabin menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Lulu, aku minta maaf, ini semua salahku. Saya tidak pernah memikirkan pikiran terdalam saya. Aku salah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku akan mencintaimu dan kamu sendirian dengan sepenuh hati. Tidak ada orang lain yang akan memiliki hatiku. Saya mengakui kekalahan untuk putaran ini. Saya memilih Deep Adventure." Petik 2. Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, air mata jatuh dari mata Dai Huabin. "Tidak," Zulu berteriak histeris. Namun, sudah terlambat. Cahaya keemasan menyala, dan Dai Huabin menghilang. Dai Huabin mengakui kekalahan. Zulu berhasil melewati chapter ini. Petik 2. "Tunggu sebentar, aku tidak ingin melewati chapter ini. Saya ingin pergi bersamanya ke ronde Deep Adventure. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Zulu menangis. Suaranya tercekat, dan dia tidak lagi terdengar manusia. Saat Dai Huabin mengakui kekalahan dan mempertaruhkan semuanya untuk pergi ke chapter petualangan mendalam, semua ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. "Kamu yakin mau memilih Deep Adventure? Jika kamu dan Dai Huabin ikut serta dalam Deep Adventure bersama, itu akan menjadi lebih sulit." Petik 2. "Saya memilih Deep Adventure. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamanya." Petik 2. "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu." Zulu akan maju ke chapter petualangan mendalam. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu menghilang. Diam. Roda jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Eksistensi misterius tampaknya telah menghilang. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara. Semua orang telah melihat apa yang terjadi, termasuk Ho Yuhao. Sementara dia tidak tahu apa yang terjadi antara Zulu dan Dai Huabin, dia merasakan hatinya sedih ketika melihat Dai Huabin memilih petualangan mendalam tanpa ragu-ragu sehingga Zulu bisa melewati chapter ini. Dalam hatinya, Dai Huabin selalu menjadi musuhnya. Dia adalah pembunuh yang telah membunuh ibunya. Namun, ketika dia secara pribadi menyaksikan Dai Huabin mengungkapkan sisi emosionalnya, dia merasa lebih sedih. Jika Dai Huabin adalah orang yang kejam dan egois, dia tidak akan ragu untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dia sekarang menyadari bahwa melalui interaksinya dengan teman-temannya, cintanya yang semakin mendalam pada Donger, dan pengalaman pribadinya tentang urusan duniawi, kebencian di hatinya tampaknya telah memudar. "Tidak, aku harus membalas dendam padanya dan ibunya. Jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin ibu meninggal?" Ini menyentuh bagian hatinya yang paling sensitif. Guo Yuhao bereaksi terhadap rasa sakit ini tanpa sadar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, meskipun dia bertekad untuk membalas dendam, tindakan Dai Huabin barusan tertanam dalam pikirannya. Cahaya keemasan muncul sekali lagi. Kali ini, ia mendarat di Wang Qiwer. Roda berputar, dan emosi bergejolak Ho Yuhao ditenangkan di hadapan cahaya keemasan. Dia secara halus dapat merasakan bahwa terlepas dari apa yang didapat Wang Qiwer, itu akan ada hubungannya dengan dia.
Cahaya keemasan berhenti, dan simbol yang muncul di bawah kaki Wang Qiwer adalah yang muncul di depan Jiang Nanan sebelumnya. Itu adalah 1 dengan 3 tinju. Kamu harus mengalahkan 2 lawan yang dipilih secara acak. Jika Anda mengalahkan mereka, Anda lulus. Jika kalah, Anda akan pergi ke chapter petualangan mendalam. Jika lawan Anda menang, tugas mereka masih akan ditentukan oleh kemudi, tetapi tingkat kesulitan mereka akan berkurang. Jika lawan Anda kalah, tugas mereka masih akan ditentukan oleh roda, tetapi tingkat kesulitan mereka akan meningkat. Petik 2. 2 sinar cahaya keemasan, tanpa berputar, jatuh ke Huo Yuhao dan Wang Donger. Kemudian mereka melintas, dan mereka bertiga saling berhadapan di tengah panggung. Mereka bertiga saling memandang. Semuanya terasa aneh. Tatapan Wang Qiwer menatap Huo Yuhao dengan penuh perhatian saat dia berkata, "Bawalah, kalian berdua. Jangan mengakui kekalahan, karena itu akan meremehkan kemampuan saya. Saya sudah menunggu ini sejak lama. Saya tidak mendapatkan kesempatan saya di turnamen, jadi biarkan saya memilikinya sekarang." Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Qiwer, untuk apa kamu melakukan ini?" Wang Qiwer berkata, "Saya yakin saya bisa mengalahkan Anda." Di matanya yang tegas, Huo Yuhao tampaknya telah melihat kebenciannya yang luar biasa. Hatinya melembut, dan dia berkata, "Baiklah, karena kamu ingin sekali bertarung denganku, bawa saja. Namun, ini akan menjadi pertarungan antara kami berdua. Demi keadilan, dan untuk kemuliaan saya sendiri, Donger tidak akan ambil bagian. Ini hanya pertengkaran antara kau dan aku, oke?" Petik 2. Wang Qiwer memandang alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana Yan Feng mati di tanganku?" Donger. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik untuk menatapnya. Mereka bertukar pandang dan Wang Donger tersenyum sedikit dan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao, dia harus mendukung suaminya saat ini. Dia juga bisa merasakan tekad dalam hati Wang Qiwer. Dari mana tekad ini berasal? Dari perasaanmu sendiri yang belum terselesaikan. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, biarkan dia memiliki kesempatan ini. Paling tidak, dia tidak akan benar-benar melukai Huo Yuhao. Wang Donger yakin akan hal ini. Dia berbalik dan melangkah mundur untuk menyaksikan pertempuran dari samping. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao, dan tatapannya menjadi dingin ketika dia berkata, "Aku tidak pernah berharap untuk bertarung denganmu dalam situasi seperti ini. Saya akan melakukan yang terbaik, dan saya tidak akan menahan diri." Petik 2. Kamu tahu saya tidak akan menyesali kata-kata saya. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik juga, sebagai tanda penghargaan kepada saya. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. Alat jiwanya yang berbentuk manusia tertutup rapat, membungkus tubuhnya di dalam. Bahkan dengan alat jiwa berbentuk manusia, tidak ada yang berpikir bahwa Huo Yuhao memiliki keuntungan yang tidak adil. Dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan di kakinya. Dia sama sekali tidak gesit seperti biasanya. Soul Land 2 Chapter 356.3. Dengan perkembangan alat jiwa berbentuk manusia saat ini, akan sulit bagi Huo Yuhao untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada biasanya tanpa alat itu. Selain itu, ini dirancang dan dibuat pada menit terakhir, tanpa benar-benar add-on. Wang Qiwer mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mulai bersinar. Dia mencengkeram tombak naga emas dengan erat di tangannya. Ketika dia melihat tombak emas terang muncul, ekspresi khawatir melintas di wajah Wang Donger saat dia melihat dari jauh. Senjata tidak memiliki mata. Ini berbeda dari perkelahian tangan kosong. Mengapa Qiwer begitu serius? Apakah kamu siap? Saat Wang Qiwer mengangkat tombak naga emasnya, lapisan kabut emas mulai menghembus dari tubuhnya. Udara mulai bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menargetkan Huo Yuhao, datang ke arahnya dengan kekuatan gelombang pasang. Menghadapi penindasan ini, Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dengan kekuatan spiritualnya. Dia melangkah keluar dengan kaki kirinya dan sedikit berjongkok dengan tubuhnya. Dia mengangkat kedua tangan dengan sikap defensif di depannya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Ini adalah energi keturunan sovereignnya. Setelah itu, sosok emas melayang di belakang punggungnya. Ini adalah keahlian uniknya, Dewi Cahaya. Menghadapi lawan seperti Wang Qiwer, Huo Yuhao tidak berani menahan sama sekali.
Dia tahu bahwa Wang Qiwer dapat meningkatkan lebih banyak lagi dari turnamen ini. Semua aspek kekuatannya menunjukkan peningkatan, dan kemampuannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia agak tidak bergerak, dia hanya bisa bergerak dengan bantuan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dalam pertarungan 1 lawan 1, akan sulit untuk mengalahkannya. Namun, dia harus berhati-hati. Huo Yuhao tidak terlalu peduli apakah dia akan menang atau kalah padanya. Tidak ada yang memalukan karena kalah dari Wang Qiwer. Yang dia inginkan adalah tidak kehilangan terlalu buruk. Ayo, Huo Yuhao berteriak. Wang Qiwer menyipitkan matanya. Sorot matanya menjadi tajam. Dia membungkuk sedikit ke depan, lalu menyerbu. Hampir seketika, dia muncul di depan Huo Yuhao. Dia menikam dada Huo Yuhao dengan tombak naga emasnya. Lampu zamrud menyala, dan pilar hijau zamrud tebal seukuran dada Huo Yuhao melesat keluar. Itu bertemu serangan Wang Qiwer langsung. Huo Yuhao memahami kekuatan Wang Qiwer terlalu baik. Wanita tirani ini suka menyerang langsung ke depan ketika dia bertarung. Pada jarak sedekat itu, ia lebih suka menggunakan penilaiannya sendiri daripada bergantung pada deteksi spiritual. Oleh karena itu, saat dia berteriak, "Bawakan," Huo Yuhao sudah mengaktifkan Ice Empress-nya, urat. Ultimate Ice berbentuk pilar hijau zamrud, yang menabrak Wang Qiwer. Dia seperti ngengat yang terbang langsung ke api. Cahaya emas yang intens bersinar dari tubuh Wang Qiwer. Kabut emas melindunginya, dan itu mampu menahan terhadap Ice Empress, urat. Selanjutnya, cahaya seperti payung bersinar dari tombak naga emas di tangannya. Sementara Huo Yuhao berhasil menghentikannya, dia tidak bisa mendorongnya kembali. Di antara dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam di tubuh Wang Qiwer, dua di antaranya menyala bersama. Kekuatan skill jiwanya yang pertama, tubuh naga emas, dan skill jiwanya yang kedua, kekuatan naga, diaktifkan. Dia meraung dan memanfaatkan kekuatan dua keterampilan jiwanya, terus menembus kemarahan Ice Empress, urat. Targetnya adalah dada Huo Yuhao. Namun, ketika Ice Empress, urat membantu untuk memblokirnya, Huo Yuhao mampu menyelesaikan masalah kecepatan dan kelincahannya. Meminjam cahaya Ultimate Ice dari Ice Empress, urat, dia mundur beberapa langkah. Sosok emas di belakangnya berubah menjadi bola cahaya yang kuat saat ia bertemu serangan Wang Qiwer. Energi yang kuat meledak di atas kemudi. Itu naik tinggi ke udara seperti tornado. Pada saat ini, para penonton tidak hanya termasuk Wang Donger, tetapi juga Wu Feng dan Ning Tian. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatan, mereka masih bisa menonton. Ketika mereka menyaksikan, wajah mereka berubah. Kita semua memiliki usia yang sama, jadi mengapa mereka begitu kuat? Ini bisa dimengerti untuk Kapten, karena dia hampir berusia 20 tahun. Namun, Huo Yuhao baru berusia 17 tahun, tapi dia sangat kuat. Dia bahkan dapat menyamai Kapten dan dia memiliki keuntungan saat ini. Itu benar, Huo Yuhao memiliki keunggulan dalam bentrokan ini. Sebuah ledakan hebat terdengar di udara, dan energi melonjak ke atas. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer telah mengabaikan sesuatu, dan itu adalah fakta bahwa mereka bertarung di daerah yang agak kecil. Ketika kekuatan jiwa yang kuat menendang, kekuatan rebound membuat seluruh area di sekitar mereka bergetar. Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri tegak karena mereka berdua buru-buru mundur. Pada saat ini, keuntungan Huo Yuhao menjadi jelas. Dia telah menggunakan Ice Empress, urat untuk memperlambat Wang Qiwer, dan kemudian bertarung dengannya dengan Dewi Cahaya. Oleh karena itu, ia hanya dipengaruhi oleh kekuatan rebound, sementara Wang Qiwer harus bersaing dengan kekuatan Dewi Cahaya juga. Selain itu, dia juga harus berurusan dengan dinginnya es utama Huo Yuhao. Dia mundur dengan cepat, dan hanya memantapkan dirinya di dekat tepi medan perang. Wang Qiwer telah membaik, tetapi Huo Yuhao juga demikian. Keuntungan terbesarnya terletak pada kenyataan bahwa ia memiliki lebih banyak keterampilan jiwa daripada seorang guru jiwa biasa. Karena itu, dengan lebih banyak keterampilan jiwa, ia memiliki lebih banyak pilihan saat ia bertarung. Masalah utama yang dia hadapi adalah bagaimana dia harus menggabungkan keterampilan jiwanya. Ketika ia memperoleh lebih banyak pengalaman, ia menjadi lebih percaya diri dalam penguasaannya sendiri atas berbagai kekuatannya. Baginya, yang harus dia pastikan ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya adalah bahwa dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Kekuatan spiritualnya juga terus meningkat, yang memungkinkan Huo Yuhao menjadi lebih tepat karena dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya. Ini mengurangi pemborosan kekuatan jiwa, sama seperti Empress Ice surat barusan. Saat Dewi Cahaya menyentuh Wang Qiwer,
dia bisa menghentikan Ice Empress urat dengan kemampuan mengendalikannya yang kuat. Dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari serangan ini. Kekuatan jiwa yang sangat besar merobek udara, dan Wang Qiwer tidak menunggu untuk berhenti. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah di ujung dunia yang aneh ini. Kemudian, dia mendorong dirinya ke depan saat tombak naga emasnya menyilaukan dengan cahaya. Dia langsung menuju Huo Yuhao. Kali ini, ia diperkuat oleh keterampilan jiwanya yang pertama dan kedua. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Tidak realistis untuk mencoba bersembunyi di ruang sekecil itu. Huo Yuhao tidak mencobanya. Sosok biru tua muncul di belakangnya dan langsung tumbuh lebih besar. Ekspresinya sedingin es, dan dia memegang kekuasaan mutlak atas es dan salju. Itu adalah Ratu Salju. Sosok permaisuri salju memasuki tubuh Huo Yuhao secara instan. Dia mengangkat lengan kanannya, dan cahaya pedang biru gelap terbentuk, yang berubah menjadi sinar cahaya yang sangat panjang yang menebas secara vertikal. Lampu tombak, yang meliputi area yang luas, nampak tidak penting di sebelah ini. Melihat bentuknya, sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Ini adalah pedang paling kuat dari perpaduan sempurna Huo Yuhao dan Ratu Salju. Sejumlah besar tombak cahaya terkonsentrasi menjadi satu tangkai. Itu mengetuk ujung cahaya biru tua, dan ding yang samar bisa terdengar. Kemudian, pedang permaisuri yang dalam biru memantul ke udara dan menghilang ke ketiadaan. Namun, tombak naga emas berhenti juga. Cahaya biru tua mulai menyebar dari ujung tombak. Itu merayap di tengah tombak sebelum secara paksa dihentikan oleh cahaya kuning keemasan. Namun, Wang Qiwer, yang mencengkeram tombak dengan erat, tampaknya ditutupi oleh lapisan es. Ice Ultimate-nya menjadi lebih murni. Wang Qiwer bisa merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia tidak pernah menyangka Huo Yuhao akan bertarung langsung. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Huo Yuhao, yang telah bersikap defensif sejak awal pertempuran, mulai melakukan ofensif. Cahaya bersinar dari punggungnya sekali lagi dan, didorong oleh pendorong jiwanya, dia segera muncul di depan Wang Qiwer. Adegan aneh muncul. Armor alat jiwanya yang berbentuk manusia di atas tangannya terbuka, dan telapak tangannya yang terbuka terungkap. Dia mendorong keluar dengan telapak tangan ini dan mengenai bahu kanan Wang Qiwer. Ketika dia melihat telapak tangan Huo Yuhao, yang bersinar dengan cahaya biru tua yang aneh, wajah Wang Qiwer memburuk. Meskipun gaya bertarungnya yang sengit, dia tidak berani melakukan kontak dengan Huo Yuhao. Tubuhnya berkedip dan, berputar pada tombak naga emasnya, dia dengan cepat mundur. Huo Yuhao akrab dengan kekuatannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terbiasa dengan kekuatannya. Ketika dia memukul dengan tangan kirinya, ini jelas merupakan gletser tanpa salju Huo Yuhao yang paling kuat. Dingin yang luar biasa ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Qiwer tidak bisa atasi. Seandainya orang lain, dia akan menerima pukulan dan serangan balik. Tapi begitu rasa dingin ini memasuki tubuhnya, itu akan berakhir baginya. Wang Qiwer mundur dengan cepat, tetapi Huo Yuhao tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi serangannya. Dia menyerang dengan telapak tangan kirinya sekali lagi, dan kemudian beralih ke tangan kanannya, yang terbungkus baju besi. Sebuah cahaya keemasan menyala, dan Dewi Cahaya muncul di belakang Huo Yuhao sekali lagi. Tidak diragukan lagi, pukulan ini dijiwai dengan kekuatan kemampuannya. Wang Qiwer sudah memiliki tulang untuk dipilih bersama Huo Yuhao. Sekarang, ketika dia menyerang tanpa henti, dia menjadi lebih marah. Raungan naga bergema di udara saat dia mengangkat tangannya. Tangan kirinya menghantam tangan kanan Huo Yuhao, sementara ia mencoba meraih kepala Huo Yuhao dengan tangan kanannya. Dia paling takut dengan kejutan spiritual Huo Yuhao. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk melepaskan serangan kuat itu. Saat kekuatan spiritualnya meningkat, shock spiritual Huo Yuhao menjadi lebih kuat juga. Wang Qiwer yakin bahwa dia bisa mengambilnya, tetapi jika dia melakukannya, tubuhnya pasti akan terluka. Selanjutnya, begitu dia terluka, dia akan bergerak jauh lebih lambat. Oleh karena itu, ketika dia memukul, dia pertama kali mencoba merawat kepala Huo Yuhao dengan menggunakan aura besarnya untuk menekannya. Dia yakin bahwa jika Huo Yuhao menggunakan shock spiritual sekarang, dia akan kehilangan kendali jiwanya, tetapi serangannya tidak akan berhenti. Paling tidak, dia tidak akan dirugikan.